mencapai jabatan, mereka akan masuk dulu ke lingkaran setan ini. Aduh, ini Bang Sajin yang ngomong ya, saya nggak tahu ini, Mbak. Iya, Mbak. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur AKBP Budi Alfred Towoliu ditemukan tewas tertabrak kereta api di Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Sabtu 29 April 2023. Dari penyidikan sementara, polisi menduga bahwa AKBP Budi Alfred Towoliu mengakhiri hidup secara ekstrim karena sakit batu empedu yang diderita. Namun pihak keluarga AKBP Budi Alfred Towoliu tidak sepakat dengan dugaan polisi tersebut. Pihak keluarga justru menilai bahwa korban terlebih dahulu dibunuh sebelum dibuang ke rel kereta api. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu disampaikan oleh paman AKBP Budi, Ciprus Atatali. Menurutnya, AKBP Budi Alfred Towoliu sudah meninggal terlebih dahulu sebelum tertabrak kereta api 320 Tegal Bahari, lalu jasadnya dibiarkan di rel untuk menghilangkan barang bukti. Mereka juga menolak hasil penyelidikan. Mereka akan melakukan apapun yang akan dikorbankan, walaupun itu anak buahnya sendiri. Saya teringat kasus yang brigadir. Iya, kasus Sambo dan brigadir. Yang di mana? Malaikat siapanya? Terlihat jelas oleh malaikat, tarik semuanya, ikat kunci keluar, dorong lewat tahan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya terkait tragedi musibah yang terjadi di salah satu kejadian kemarin. Itu salah satu aparat dari aparat kecelakaan tertabrak kereta itu, dan masih misteri ya. Sebenarnya kami tidak melakukan observasi secara langsung, tapi semoga nanti dengan cara kami informasi yang ada bisa membantu pihak kepolisian ataupun aparat setempat bisa menjadi titik terang gitu, dan kami doakan semoga beliau diterima amal ibadahnya, ditempatkan yang baik sesuai dengan agama beliau, dan semoga keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran dan ketabahan dan keikhlasan. Kejadian ini masih simpang siur ya, misterinya itu apakah beliau itu memang, ada yang mengatakan bunuh diri, ada yang seperti ada sesuatu yang mengganjal dari pihak keluarga. Nah, nanti kita untuk malam ini kita coba ungkap kejadian ini dari sudut pandang gaib terkait salah satu aparat yang tertabrak kereta di daerah Jatinegara ya di stasiun Jatinegara. Nanti
sebenarnya mau menguak lebih dalam terkait ada sesuatu yang besar, nanti kita akan coba mengupas dengan kisi-kisinya saja. Karena dulu pernah saya berdialog dengan salah satu gaib kasus kereta hantu ya dulu ya. Nah nanti saya coba hadirkan dulu gaib dulu yang pernah berdialog dengan saya yang menceritakan tentang kereta hantu di Manggarai. Nanti saya akan coba tanyakan terkait kejadian ini, apakah memang beliau ada unsur bunuh dirinya atau memang ada unsur sengajanya atau memang ada sesuatu di balik itu. Nanti kita coba tanyakan dari sudut pandang gaib terkait kejadian ini. Nah, untuk sedulur pada masyarakat jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam menyikapi dan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, kita langsung aja ya Bang Idris. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nurcahaya nirwan, bantu saya dan tubuh medati yang saya sentuh dan semua keluarga semua terpenting, termasuk orang-orang yang ada di sini dan semua orang yang terpenting tidak ada efek dan mediasi sampai mediasi ini selesai. Semua terpenting oleh cahaya dari sang yang nurcahaya nirwan. Assalamualaikum. Hanya energi yang sabar yang bisa masuk dalam tubuh medati. Selain itu jika ada jin fasik, iblis atau siluman yang mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika memaksa masuk otomatis akan hancur. Menuju bumi sang yang percaya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurkan sang yang percaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang dulu pernah saya panggil, yang dulu pernah saya isengkan, sosok gaib yang dari Manggarai yang dulu pernah saya isengkan. Hanya satu sosok gaib itu saja, selain itu tidak bisa masuk yang sudah pernah saya isengkan. Dengan izin guru kami sang yang cahaya nirwana, saya panggil masuk dalam tubuh medita. Allah artinya menyesuaikan dengan jasad dan roh. Sallallahu alaihi wasallam. Langsung mengenali jalan jasad dan energi orang-orang di sini langsung terbuka. Menyesuaikan, tidak melukai jasad dan Assalamualaikum. Ya, disinkronkan dulu, semuanya disinkronkan dengan jasad dan rohani. Ya, selaras dulu semua energinya. Alhamdulillah. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ada apa? Dengar dengan saya. Mbak masih ingat sama saya? Masih ingat apa enggak? Dengar pernah memanggil saya. Pernah ya, pernah ngobrol kita ya. Untuk kali ini sampai mau apa? Untuk kali ini. Mengapa memanggil saya? Iya. Ke tempat yang dulu pernah sampai datang ke sini. Ada Ini, apa? Mbak, gimana kabarnya, sehat?
Ada perubahan sama Mbah sini sekarang? Kenapa ada perubahan nih? Gimana kondisinya Mbah di sana, Mbah? Sekarang? Masih banyak orang-orang mencari kekayaan di daerah tersebut. Iya, tapi mencari kekayaannya kerja atau bagaimana? Mereka menarik semua orang-orang yang berpikiran kosong untuk ditarik semuanya. Karena mereka mencari kekayaan di jalur tersebut. Oh, maksudnya tuh, Mbah. Iya, Allah Akbar. Tapi Mbah tidak termasuk golongan mereka kan, Mbah? Kan kemarin sudah dulu udah lama sih. Saya pernah. Pernah dulu ya. Dimuslimkan. Iya, sudah pernah dimuslimkan. Tapi lupa saya, Mbah ini dulu pernah saya kasih amalia apa belum ya, Mbah? Saya hanya diarahkan untuk menjadi yang baik-baik saja untuk saya lakukan. Oh iya, astagfirullah. Berarti saya lupa nggak ngasih amalia dulu. Jadi masih ini. Iya. Oh, jadi masih banyak orang-orang yang mencari kekayaan itu, Mbak? Dengan cara yang mencari manusia yang pikirannya kosong itu. Mereka akan menarik semua sukmanya agar mereka mengikuti apa yang saya bisikkan kepada dirinya. Tapi kalau Mbak kan membisiki yang baik ya. Tapi mereka lebih banyak pasukannya. Oh, Allah, iya. Pasukannya lebih banyak ya. Allah Akbar. Iya. Berarti Mbak, pertempuran gaib di sana masih sering terjadi ya? Mbak sama putih sama hitam di sana? Ya, makanya di jalur tersebut masih banyak orang-orang yang mencari keduniaan. Iya. Mereka tidak memikirkan keselamatan orang lain. Yang penting dirinya mendapatkan apa yang dia inginkan gitu ya, dengan cara yang ini. Lah ini Mbak, ada kejadian terbaru Mbak. Apa Mbak masih ini masih punya waktu lama? Ini kenapa Mbak posisinya seperti ini? Apa memang di sana tadi kondisinya lagi ini di alam Mbak lagi bertempur, seolah-olah dia siaga ini. Semua jalur di situ, semuanya. Kenapa Mbak? Nanti saya kasih amalia Mbak buat nanti berjuang di sana Mbak. Insya Allah nanti Mbak. Ya diselaraskan dulu Mbak energinya Mbak. Dulu saya lupa ya, belum amal ngasih amalia ke waktu beliau bercerita tentang kereta hantu Manggarai. Nah ini Mbak. Ya diselaraskan, terus Islamnya dirasakan dulu, Islamnya ya lebih sejuk lagi, lebih sejuk, lebih indah, bisa menambah kekuatan. Sudah Mbak, bekas lukanya banyak banget Mbak. Perjuangan ya Mbak di sana ya Mbak. Udah enakan? Ya, tak buang dulu Mbak. Semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad.
Apa itu Mbah? Buang. Jauh. Kalau jahat jauh. Langsung hancur. Oh, tadi pantesan bungkuk ada itunya ya Mbah? Apa sih Mbak di jasad ini? Di tubuh ini? Saya ditusuk dari belakang sama mereka yang bertentangan dengan saya. Allah. Udah sembuh tapi Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya lukanya sembuh, otomatis sembuh. Allah tertutup semua lukanya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah ya Mbak? Sudah belum? Sudah. Ya, masih sakit. Nah, ngefek ke jasad ini enggak Mbak? Ngefek ya? Di sekalian bekas-bekasnya dibuang Mbak? Dikeluarkan semuanya, menguap lewat pori-pori, semuanya menguap, efek-efeknya ke jasadnya menguap. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, sudah Mbak? Sudah. Alhamdulillah sudah. Nah, napasnya udah enteng nih. Mbak, iya terima kasih. Yang nyerang yang berlawanan, yang bisik-bisik itu. Mereka penguasa. Penguasa juga. Penguasa jalur rel kereta api Jabodetabek. Kalau orang yang menanam itu pesugihan itu. Mereka penguasa sukma para korban-korban di rel kereta tersebut. Mereka tidak suka saya menghalang-halangi mereka. Jadi serang terus ini Mbak. Perang gaib. Nah, termasuk jangan-jangan termasuk yang kejadian ini Mbak. Ya, mereka lah yang menarik semua. Menerima telepon itu dari mana? Itu tidak ada itu. Itu hanya bisikan-bisikan dia saja, bisikan para iblis. Sebenarnya tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada telepon-teleponan. Itu hanya bisikan-bisikan para mereka yang ingin menarik sukmanya. Setelah dibisiki pikiran kosong gampang deh ini. Dikendalikan sama mereka. Jadi bukan karena bunuh diri ya Mbak? Bukan. Karena tarikan sukmanya sangat kuat. Saya sudah menghalang-halangi mereka, tapi mereka lebih kuat daripada saya. Karena pasukan goib mereka lebih menguasai jalur tersebut. Berarti ini dong Mbak, ditahan. Diboyong sama itu untuk semua supa mereka dikumpulkan salah satu gerbong. Di gerbong? Ya. Gerbong yang mereka kuasai. Jadi di gerbong itu apanya ruh-ruh yang gentayangan? Yang di gerbong itu? Mereka dikumpulkan menjadi satu di sana. Gerbongnya masih ada sekarang? Masih ada. Itu gerbong-gerbong bangkai-bangkai bekas kereta api. Oh, maksudnya gerbong itu nggak kepakai? Sana kan mereka. gerbong zaman dulu itu kan hilang kereta. Mereka membangun istana di sana. Kalau mau sampean, itu tugas sampean. Datang ke sana? Untuk membersihkan para goib bersama yang mempunyai istana gerbong-gerbong tersebut. Itulah tugas kalian. Insya Allah Mbak. Di daerah mana itu Mbak gerbongnya? Di Jakarta atau mana Mbak? Manggarai ya? Di Manggarai. Di Manggarai itu kan banyak Itu gerbong-gerbong itu. Gerbong-gerbong yang sudah membusuk. Gerbong zaman dulu. Mereka membangun kerajaannya di situ. Itulah makanya mereka lebih kuat. Karena saya bekerja sendiri. Iya, saya mohon maaf Mbak, dulu saya lupa mungkin apa nggak dikasih amalia dulu. Iya. Gerbong yang tua itu nggak dimusnahkan. Jadi tempat. Jadi tempat itu ya, gerbong-gerbong itu ya. Ya, salah satunya ada ruh
yang berseragam di sana. Astagfirullah. Seragam. Termasuk ruh yang kemarin polisi yang meninggal itu. Polisi itu Karena di sana ada ruh juga, ruh yang punya seragam serupa seperti mereka. Allah Akbar. Ya. Apakah ya ini yang bapak polisi itu tidak punya pendamping gaib biar bisikan itu nggak berlawanan gitu waktu itu? Apa sempat nggak ada? Ya. Tapi tidak setiap orang itu bisa seperti itu kan ya, Mbah? Tidak semua. Tidak semua ya. Ah. Kalau orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Karena yang menarik sukmanya Buddha itu punya seragam yang sama. Yang menarik sukma. sukma yang sama, sukma polisi juga. Dari polisi juga. Sukmanya polisi juga dari bayangan. Berarti ada hubungannya dengan orang lain ini, Mbak. Oh, saya paham. Cuman jangan disebutin, Mbak. Takutnya ini karena instansi ya ini juga. Ini kumpulan roh-roh yang berseragam. Ya, saya paham larinya ke sana. Karena mereka mengejar Dunia. jabatan. Oh, jabatan. Secara dibantu secara spiritual, tapi caranya seperti ini. Kalau pengen naik Ya. Allah Akbar. Mereka sebentar lagi akan menambah pasukannya. Akan menambah pasukan. Karena ada salah satu dari mereka. Kalau mau naik jabatan mengorbankan orang lain. Kalau mau naik jabatan mengorbankan manusia maksudnya. Nanti kalian akan tahu. Sebentar lagi akan ada seorang yang akan diambil jasadnya. Tinggal menunggu saatnya saja. Orang ini terlalu kuat. Oh, iya. Tuh bahaya juga tuh, Mbak, kalau kayak gitu. Karena saat itu hanya dia yang sama seragamnya dengan beliau. Iya, memang kadang susah kalau kasus ini masuk ke alam gaib susah. Pasti indikasinya ya bunuh diri gitu. Seperti itu. Pelantarannya itu. Cuman di balik itu ternyata ada sesuatu yang iya. Aduh, Mbah, gimana ya ini ya? Karena apa kedepannya? Karena mereka ingin menambah pasukan. Apa kedepannya akan banyak korban, Mbah, yang akan mereka butuhkan untuk ini menaikkan jabatan lagi? Ya, sudah ada contohnya. Contohnya? Contohnya sudah ada. Apa itu? Yang mana, Mbah? Sebentar lagi pun akan ada. Oh, maksudnya akan muncul. Ini orang bukan sembarangan. Apakah udahlah, jangan terlalu bahaya juga ya.
Semoga nanti kita semua tetap waspada lah ya Mbah. Intinya ya mendekatkan diri kepada Allah lah intinya, biar terhindar. Para mereka orang-orang yang sudah ada di dalam lingkaran setan. Orang-orang yang sudah ada di dalam lingkaran setan. Lingkaran setan itu apa nih? Mereka yang akan mencapai jabatan, mereka akan masuk dulu ke lingkaran setan ini. Oh. Aduh, ini Bang Sajin yang ngomong ya, saya nggak tahu ini, Mbah. Iya Mbah. Allah Akbar ya. Semoga semuanya lah, khususnya pemimpin-pemimpin di Indonesia ini tidak masuk dalam lingkaran setan ini. Murni ya, menaik jabatan ya karena kualitasnya, totalitasnya, kejujurannya gitu, tidak dibantu sama ini. Apa semua rata-rata melakukan seperti ini, Mbak? Orang yang ingin naik jabatan? Tidak semua. Akan melakukan apapun yang akan dikorbankan, walaupun itu anak buahnya sendiri. Saya teringat kasus yang brigadir. Ya, kasus Sambo dan brigadir itu. Jadi ada sambungan. Iya. Tadi saya sudah bilang, sebentar lagi akan terjadi. Ini ruh luar biasa. Oh iya, Mbah. Sebentar lagi ada kematian. Sebentar lagi. Ya, Kematian apa, Mas? ini orang, bukan orang sembarangan. Ya Allah. Sudah menebar lagi maksudnya, Mbah? Iya. Ini ada sangkut pautnya. Sangkut pautnya sama siapa, Mbah? Dengan beliau. Dan beliau. Beliau siapa, Mbah? Pemimpin Indonesia atau? Bukan. Ini pemimpin jajaran mereka sendiri. Oh, iya. Iya. Salah satunya yang berseragam inilah yang menguasai. Tapi siapapun semoga. Kenapa, Mbah? Masih bisa bertahan, Mbah? Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bertambah. Sallallahu alaihi Muhammad. Mbah, saya juga nggak bisa lama-lama. Ini mungkin suatu hadiah dari kami lewat wasilah guru kami, Mbak. Saya juga minta maaf kemarin dulu udah lama sih lupa nggak ngasih amaliyah itu ya, kayaknya lupa gitu saya. Ya saya mohon maaf. Iya, jadi saat melawan pasukan ini sekarang insya Allah ini bisa membantu Mbah di sana, berjuang di sana untuk bisa meminimalisir bisikan-bisikan yang dari tumbal-tumbal itu, dari orang-orang yang ingin menaikkan jabatan dengan tumbal, bisa mengurangi bisikan-bisikan itu, Mbah. Mbah bersedia berjuang lagi? Ya, alhamdulillah. Nah ini Mbah, terima Mbah hadiah dari kami, Mbah. Semua energinya biar kembali
tidak ada luka lagi, lukanya otomatis sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jinsang yang nur cahaya nirwana, satu butir cahaya ini tasbih mutiara rasmanya mengikuti dan menambah semua kekuatan dan ilmunya, melebihi dari bangsa jin lainnya, menjadi pengikut sang yang nur cahaya nirwana yang setia sampai akhir hayat berjuang di jalan Allah di alam gaib, bisa dan semua amalia dari sang yang nur cahaya nirwana bisa terlihat dengan jelas saat tasbih ini diterima. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Silakan Mbak diterima. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Sudah Mbak? Sudah semuanya? Alhamdulillah. Nah, itu Mbak ada ilmu, ada amalia di situ Mbak dari beliau, bisa digunakan langsung ilmunya, dan itu ada amalia, ada zikirnya. Nah, bisa terlihat Mbak? Bisa. Alhamdulillah. Lah Mbak, coba Mbak ini enggak ruh-ruh yang tertawan saat ini, coba lihat ruh yang baik atau yang terlihat baik, ruh yang terlihat baik di masa hidupnya itu dia melakukan banyak kebaikan daripada keburukan. Terlihat enggak Mbak? Ya, yang terlihat ruh-ruh yang baik itu yang terpenjara diambil Mbak, dan izin sang yang nur cahaya nirwana sallallahu alaihi Muhammad, termasuk jika roh almarhum polisi yang tadi itu tertarik. Yang menghalang-halangi hancur, netral semuanya dari tipu daya iblis. Yang menghalang-halangi hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada berapa Mbak? Ribuan ruh. Ya Allah. Mereka tertawan di salah satu gerbong. Itu. Tadi yang diambil tadi, yang dikembalikan sesuai dengan takdir Allah tadi, termasuk almarhum polisi yang itu terbawa tidak? Mereka termasuk orang baik-baik. Alhamdulillah. Jadi terbawa ke sana ya? Ya, alhamdulillah. Karena di sana pun ya semua orang baik-baik. Iya, yang terjadi diambil itu kadang manusia yang ini, yang mohon maaf sebelumnya. Tapi tadi almarhum Pak Polisi tadi itu keambil ya Mbak? Ya, yang baik, yang semasa hidupnya melakukan kebaikan tertarik, terus kembalikan sesuai dengan takdir Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, kembalikan sesuai dengan takdir Allah berjalan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, biar alhamdulillah tadi katanya beliau itu orang baik, jadi bisa keambil dan melakukan perjalanan di alam roh sesuai dengan takdir Allah. Almarhum siapa? Pak Polisi siapa? AKBP siapa? Budi. Almarhum Pak Budi. Alhamdulillah beliau katanya baik dan tadi sudah disempurnakan. Ya, Mbah, ada pesan nggak? Karena ini akan melakukan pemilu, pemimpin, dan ternyata banyak pemimpin yang melakukan hal-hal seperti itu. Ini gimana nih untuk masyarakat? Harus istilahnya memiliki ada apa Mbak? Ada tempat mereka yang bertumpuk-tumpuk di sana. Terus dibebaskan semua? Mereka tertawan di sana. Tempatnya bertumpuk-tumpuk.
tempatnya bertumpuk-tumpuk. Ya alhamdulillah. Allah Akbar. Perjuangan itu memang capek ya Mbah, berat, sakit, tapi tidak apa-apa Mbah. Insya Allah suatu saat nanti di akhir dunia ini kita akan mengetahui bahwasanya perjuangan ini tidak sia-sia. Walaupun di alam gaib ya, di alam nyata juga sama. Iya. Mbah, seumpama agar terhindar dari bisikan ini, bangsa jin ini khususnya di rel kereta, itu bagaimana Mbah? Kalau menurut Mbah sendiri, penglihatan Mbah sendiri. Kita harus selalu bersolawat dan sabar. Iya. Sabar menanti. Zikir, sholawat lah, ingat kepada Allah. Ya. Ya sudah, mungkin itu saja. Semoga ini tidak terulang lagi ya kejadian ini. Semoga nanti Mbah dengan kekuatan baru ini bisa lebih ini lagi di sana Mbah. Selamat berjuang sampai titik darah penghabisan. Ya, bisikan-bisikan yang tidak baik. Kosong. Harus bersabar mereka. Bersabar. Ya, sabar. Ya semoga keluarga diberi kesabaran lah terkait ini. Ujian ya. Jadi kalau kemana-mana harus benar-benar sadar. Iya. Sebenarnya berzikir ya. Berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Gampang dan mudah diambil. Iya, terima kasih Mbah. Ya, semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya di alam manusia yang tidak disangka-sangka ya seperti ini. Ya, walaupun semuanya sudah tergaris oleh takdir ya, takdir itu ada sebab dan akibatnya. Iya, ada lagi Mbah yang mau disampaikan? Tidak, sudah cukup. Nah, itu Ada berita besar. ada berita besar. Aduh, ngeri nih kalau ada berita besar tapi ini terkait kondisi pemerintah gitu. Agak ngeri. Ya semoga iya, semoga semua masyarakat Indonesia, karena ini akan menyambut sebuah pemilu ya, ini juga akan luar biasa. Ya, harus Energinya loh, positif dan negatif ya Mbah, akan bentrok. Iya, bermacam cara. berbagai cara. Ya, intinya kita selalu bersolawat seperti Mbah bilang, ingat kepada Allah. Insya Allah nggak bakal kena. Ya, tidak terpengaruh gitu. Gitu ya Mbah. Iya, ya sudah. Ya, dibuang semua energi-energinya negatifnya yang ada di jasad ini Mbah. Semuanya dibuang. Yang dari sisa-sisa pengobatan semuanya dibuang Mbah. Banyak Mbah energinya Mbah yang tidak baik dari bisikan. Kenapa kok kumpulin di tempat keramaian di Manggarai, tengah-tengah kota ya? Udah Mbah. Agak tenang. Iya. Banyak sekali memang ya efek dari pengobatan itu banyak. Ya bisikan-bisikan itu banyak. Ya sudah Mbah, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau saya tuh kemarin tuh lupa. Semoga tadi bermanfaat di sana ya Mbah. Itu amalnya dijalankan, ada zikir pondasi, ada puasa ya Mbah. Itu amalnya dari Sang Hyang Nurjahani Nirwana. Ya sama-sama. Selamat berjuang ya Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi
kembali ke jasad. Ya, jika lebihan lubang rohaninya tertutup. Allahu Akbar, subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terkait kejadian demi kejadian ya terkait kecelakaan di kereta api yang terbaru ini, kasus polisi yang tertabrak kereta api, karena banyak yang menyangka bunuh diri dan segala macam itu ya. Nah, ini ada versinya, versi dari sudut pandang gaib, tarikan dan bisikan itu. Tarikan dan bisikan itu sampai akhirnya dia nggak fokus dan akhirnya ada sesuatu yang membahayakan dia tidak tahu gitu. Dan ini menyangkut beberapa tokoh-tokoh ya, semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kitanya yang masih ini sering berzikir, jangan saling ngelamun, intinya mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Sampai sadar itu pas sudah jasad. Ya, kalau sadar sudah keluar dari jasad, ya itu sadarnya susah kembali. Dan alhamdulillah tadi saat disempurnakan, termasuk almarhum AKBP itu, alhamdulillah terbawa dan tidak tertawan dan kembali sesuai dengan takdir Allah perjalanan gaibnya. Dan ya tidak terjebak dalam gaib. Dan semoga pihak keluarganya diberikan kesabaran dan keikhlasan dan bisa mendoakan beliau. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kalam, bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.